بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري رحمه الله تعالى. ومن معجزاته, dan dari mu'jizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Isra'u wal Mi'raj. Itu al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra'u bermula peristiwa Isra, sabata telah sahih. Sabata ay sahha, telah sahih. Binassil Qur'ani, dengan nas Al-Qur'an, wal hadisi, dan hadis as-sahihi, yang sahih. Fayajibul imanu, maka wajib al-imanu bi'annahu, dengan bahwa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrallahu, telah mengisrakan oleh Allah bihi, dengannya Rasulullah, lailan, pada suatu malam, min Makkah, dari Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke al-Masjidil Aqsa. Wa ammal mi'raju, dan adapun mi'raj, faqad sabata, maka telah sahih al-mi'raj binassil ahadisi, dengan nas beberapa hadis. Wa ammal Qur'anu, dan adapun Al-Qur'an, falam yanussa, maka tidak menaskan, alaihi, atasnya, al-mi'raj, nassan sharihan, akan nas yang sharih, yang jelas. La yahtamilu, yang tidak mengandung oleh nas sharih, ta'wilan, akan ta'wil. Lakinnahu, akan tetapi, ia mi'raj, warada fihi, telah datang, fihi, di dalamnya mi'raj, ma yakadu yakunu nassan sharihan, apa yang hampir ada ya sebagai nas yang sharih. Yakadu nassan sharihan, hampir ada sebagai nas yang sharih, tapi belum sampai kepada betul-betul sharih. Fal Isra'u, maka peristiwa al-Isra', qad jaa'a fihi, telah datang, fihi, di dalamnya al-Isra', qauluhu, oleh firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra, maha suci dia Allah, alladzi asra, yang telah menjalankan, bi'abdihi, dengan hambanya Allah, lailan, akan suatu malam, minal masjidil harami, dari al-masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke al-masjidil aqsa, alladzi barakna, yang telah memberkahi oleh kami, haulahu, akan sekitarnya, al-masjidil aqsa, linuriyahu, untuk memperlihatkan oleh kami, hu, akan Rasulullah, akan abdihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, dari ayat-ayat kami, atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, faham ini bagian terakhir yang merupakan hikmah atau tujuan daripada peristiwa Isra. Allah berfirman, linuriyahu min ayatina,
untuk kami perlihatkan, kata Allah, terhadap Rasulullah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa in qila, maka bila dikatakan qauluhu, firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, walaqad ra'ahu, dan telah melihat, dan benar-benar telah melihat oleh Rasulullah, hu akan Jibril, nazlatan ukhra ay marratan ukhra, kali yang lain atau kesempatan yang lain. Yahtamilu, mengandung oleh qauluhu ta'ala, ayyakuna, bahwa ada itu peristiwa al-Isra wal Mi'raj, ru'yatan, ayyakuna, bahwa ada peristiwa tersebut ru'yatan manamiyatan. Yahtamilu ayyakuna, mengandung ayyakuna, bahwa ada itu kata ra'ahu, ya, terkait dengan Isra dan Mi'raj, bahwa itu terjadi ru'yatan manamiyatan, adalah penglihatan dalam mimpi atau dalam tidur. Qulna, berkata oleh kita, jawab, hadza ta'wilun, ini adalah takwil, wala yasugu, dan tidak boleh takwilun nassi, oleh takwil akan nas, ay ikhrajuhu, artinya mengeluarkan nas, an zahirihi, dari zahirnya nas, li ghairi dalilin aqliyin qati'in, bagi tanpa dalil aqli yang pasti, atau sam'iyyin, atau dalil sam'i sabitin, yang sabit, yang sahih. Jadi kebutuhan takwil itu tidak dalam setiap keadaan. Takwil itu dibutuhkan pada tempatnya, karena adanya keharusan takwil yang menuntut kepadanya oleh dalil aqli yang qati', atau adanya keharusan terhadap takwil dengan ketetapan dalil sam'i yang sabit. Nah, jadi takwil itu tidak diberlakukan dalam setiap nas, dalam setiap teks. Dalil itu diberlakukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang terpenuhi padanya syarat-syarat dan ketentuannya. Kama qalahu, sebagaimana telah berkata hu akan ma Ar-Razi, oleh Imam Ar-Razi, fil Mahsul, dalam kitab Al-Mahsul, kitab usul fiqh. Wa ghairuhu, dan selainnya Ar-Razi, minal usuliyyina, dari para ulama ahli usul. Wa laysa huna, dan tidaklah huna di sini pada firman Allah, walau qad ra'ahu nazlatan ukhra, tidak ada di sini dalam firman Allah dalilun, itu dalil, ala dzalika, atas demikian itu kebutuhan takwil. Tidak ada kebutuhan untuk mentakwil. Apa alasannya? Nah, karena itu maka dengan demikian teks ini atau firman Allah ini, walau qad ra'ahu nazlatan ukhra, difahami dalam makna zahirnya. Tidak boleh difahami dengan takwil, diartikan bahwa ra'ahu di situ sebagai ru'yah manamiyah, karena tidak ada kebutuhan untuk difahami demikian. Wa qad rawa Muslimun, itu tadi dalil dari Al-Qur'an. Dari hadis
dalil atas peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim an Anas bin Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ia utitu bil buraqi, telah didatangkan terhadapku bil buraqi, dengan buraq. Buraq itu min dawabil jannah, dari binatang surga. Karena itu tidak ada binatang buraq di dunia ini, nggak ada yang punya, dan nggak bisa diternak. Nggak ada ternaknya, nggak ada budidayanya, karena dia min dawabil jannah, daripada binatang surga. Didatangkan buruk tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dia al-buraq, dabbatun, itu binatang tunggangan, binatang abyadu, putih, warnanya putih, tawilun, panjang atau tinggi atau panjang, yang tingginya itu fawqal himar, di atas keledai, wa dunal bighal, dan di bawah kuda. Bentuknya itu secara fisik fawqal himar wa dunal bighal, di atas keledai tapi di bawah kuda. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar seperti kuda, pertengahan antara keduanya. Yad'u hafirahu, meletakkan oleh buraq hafirahu, akan kaki depannya, inda muntaha tarafihi, pada penghabisan pandangan matanya. Jadi sejauh mata dia memandang, maka kaki depannya loncat sampai situ. Itu buraq itu. Masya Allah. Sejauh mata dia memandang sampai ujung tempat tertentu, maka kaki depannya meloncatlah sampai situ. Mana ada binatang kita di dunia begitu? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraqibtuhu, maka menunggangi oleh aku hu, akan al-buraq, hatta ataitu, sehingga datang oleh aku Baitul Maqdis, mendatangi olehku akan Baitul Maqdis. Farabatuhu, maka mengikat oleh aku hu, akan al-buraq, bil halaqati, pada lingkaran, allati yarbitu biha, yang mengikat biha, dengannya halaqah, al-anbiya'u, oleh para nabi. Biasanya para nabi mengikatkan binatang tunggangan mereka di situ. Rasulullah juga di situ mengikat buraqnya tersebut. Karena tanah Baitul Maqdis itu tanah para nabi. Para nabi, turunan-turunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ishaq, kemudian ke bawahnya Nabi Ya'qub, yang nama lain daripada Ya'qub adalah Israel, itu di Baitul Maqdis. Makanya di Baitul Maqdis
Ada perkampungan namanya perkampungan Habrun. Biasanya ditulisnya Hebron. Habrun. Ada banyak makam para nabi di sana. Ada banyak makam para nabi. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Qala, berkata Rasulullah, "Tsumma dakhaltul masjidah." Kemudian masuk oleh aku al-masjid, akan masjid, al-Masjidil Aqsa. Fa shallaitu, maka salat olehku fihi, di dalamnya al-masjid, raka'ataini, 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian keluar oleh aku, faja'ani, maka datang kepadaku Jibrilu, oleh Jibril alaihi salam, bi'ina'in, dengan suatu wadah, bejana, min khamrin, dari khamr, wa ina'in, dan satu wadah, min labanin, dari surga, dari susu. Tentu ini dari surga maksudnya. Khamr pun yang didatangkan kepada Rasulullah bukan khamr dunia, tapi khamr surga, yang tidak memabukkan, yang tidak bikin celeng, yang tidak bikin ngeplay. Bukan khamr dunia. Khamr dunia najis. Yang didatangkan kepada Rasulullah khamr dan susu. Khamr tersebut dari surga, tidak najis. Adapun khamr dunia najis, haram meminumnya. Lalu kata Rasulullah, fakhtartul labana, maka memilih olehku al-labana, akan susu. Jadi ditawarkan antara khamr dan susu, maka kemudian Rasulullah memilih susu. Faqala Jibrilu, maka berkata oleh Jibril alaihi salam, ikhtartal fitrata, telah memilih oleh engkau al-fitrata, akan al-fitrah. Al-fitrah yang dimaksud ay at-tamassuk bid-din, memegang teguh agama. Fitrah di situ yang maksudnya memegang teguh agama. Ikhtartal fitrata ay tamassakta bid-din, artinya berpegang teguh, telah berpegang teguh oleh engkau akan agama. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa araja, kemudian naik oleh Jibril bina, dengan kami, ila samai, ke langit, ila akhiril hadis, sehingga akhir hadis. Panjang hadisnya ini. Nah, ada beberapa bagian dalam riwayat lain disebutkan bahwa dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, dan di setiap tempat tersebut Rasulullah turun salat 2 rakaat. Di antaranya di Yasrib. Yasrib itu Madinah. Tentu sebelum hijrah, karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Turun salat 2 rakaat, kemudian melewati tempat kelahiran Nabi Isa, yaitu Bait Lahm, atau biasanya dibacanya Bethlehem. Bait Lahm, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Lalu Rasulullah turun salat 2 rakaat, dan di beberapa tempat lainnya. Nah, para ulama kita mengambil dalil dari hadis itu, turunnya Rasulullah di tempat-tempat tersebut lalu salat.
bahwa ada anjuran untuk melakukan hal yang sama bagi kita pada tempat-tempat yang mengandung keberkahan. Nah, yang kemudian ini disebut dengan apa? Tabarruk, mencari berkah. Ada anjuran untuk mendatangi tempat-tempat yang berkah dan bertabarruk di sana dengan jalan salat atau dengan lainnya. Dan banyak tempat-tempat yang berkah itu. Banyak tempat-tempat yang berkah itu. Salah satunya adalah makam orang-orang soleh. Makam orang-orang soleh. Berziarah terhadap orang soleh di masa hidupnya itu sangat dianjurkan. Kita ziarah kepada orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, para ulama. Nah, demikian pula setelah wafatnya mereka tetap ada anjuran tersebut. Oleh karena orang-orang soleh tersebut setelah wafatnya tidak kemudian hilang kesalehannya. Para wali Allah di masa hidupnya sama seperti setelah wafatnya mereka adalah para wali Allah. Para nabi Allah di masa hidupnya mereka setelah wafat mereka dimakamkan sama mereka adalah para nabi Allah. Nah, maka berziarah kepada mereka di masa hidupnya dianjurkan, demikian pula setelah wafatnya dianjurkan. Nah, karena itulah Imam Al-Hafiz Ibnul Jazari mengatakan min mawadhi'i istijabatid du'a quburus sholihin. Di antara tempat mustajab untuk berdoa adalah makam orang-orang soleh. Dianjurkan untuk ziarah ke mereka, ke makam-makam orang soleh tersebut, untuk tabarruk atau mencari berkah. Nah, itu dalil yang dapat diambil dari hadis Rasulullah itu tadi, bahwa Rasulullah ketika Isra turun dari Buraq dan salat di beberapa tempat yang dilewatinya. Karena tempat-tempat tersebut apa ya? Mengandung berkah. Lanjut. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis tersebut, itu tadi hadis riwayat Imam Muslim, dalilun, itu dalil ala anna al-Isra'a wal Mi'raja, atas sungguhnya peristiwa al-Isra wal Mi'raj kana ada keduanya fi lailatin wahidatin, dalam malam yang satu, bahkan bukan penuh semalaman, tidak, satu malam dalam sebagiannya, bukan dalam full satu malam, tapi sebagian malam. Nah, jadi ini dua peristiwa yang berbeda, Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan langit. Gitu. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Bahwa keduanya terjadi pada sebagian malam, bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruhnya Rasulullah dan dengan jasadnya yaqazatan, dalam keadaan jaga. Jadi bukan dalam keadaan apa ya? Mimpi. Dalam keadaan terjaga. Bukan dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan tidak sadar. Bukan, tetapi dalam keadaan apa? Kesadaran, terjaga. Idz lam yaqul ahadun, karena tidak ada yang berkata oleh seorang pun, innahu, sungguhnya dia Rasulullah washala, sampai oleh Rasulullah ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, summa nama, kemudian tidur.
Tidak ada ulama yang mengatakan gitu. Dan termasuk bukti bahwa Isra dan Mi'raj birruhi wal jasad adalah karena setelah peristiwa itu orang-orang kafir Mekah sangat menentang Rasulullah. Seandainya itu terjadi dengan mimpi atau dengan ruhnya saja tanpa jasadnya, tentu apa? Tidak akan ditentang keras oleh orang-orang kafir. Karena apa? Karena kalau dengan ruh saja artinya itu sesuatu yang biasa. Seseorang atau bahkan kita misalkan mimpi dia naik ke langit, boleh nggak? Boleh, bisa terjadi. Langit kedua, langit ketiga. Ammar tuh mimpi naik ke langit-langit deh. Ke langit-langit mana? Bedanya langit dengan langit-langit apa mana? Iya, naik ke langit-langit. Langit 1, 2, 3 gitu. Atau naik ke langit-langit rumah. Gitu. Nah, kalau mimpi ya bisa terjadi. Artinya tidak akan ditentang gitu. Mengapa orang-orang kafir sangat menentang terkait peristiwa Isra dan Mi'raj? Oleh karena birruh wal jasad. Lantas dalam ayatnya pun disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi dengan hambanya, tidak tertentu dengan ruhnya saja. Penyebutan bi'abdihi memberikan isyarat birruh wal jasad, dengan ruh dan dengan jasadnya. Makanya dia menjadi mukjizat, dan itu mukjizat terbesar di antara mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Ya kalau dia ru'yah manamiyah ya bukan mukjizat lagi udah. Karena siapapun bisa terjadi bagi dia. Kalau itu dengan ruhnya saja lewat mimpi, bukan lagi mukjizat namanya. Lanjut. Ru'yatur rasuli li rabbih, melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rabbih, bagi Tuhannya, biqalbihi, dengan hatinya Rasulullah. Ini catatan nih, biqalbihi, dengan hatinya, la bibasarihi, bukan dengan pandangan matanya, bukan dengan pandangan matanya Rasulullah. Fi tilkal lailati, pada itu malam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Amma ru'yatun nabiyyi, adapun melihat oleh Nabi li rabbih, bagi Tuhannya, lailatul mi'raji, di malam Mi'raj, faqad rawa, maka telah meriwayatkan At-Tabarani, oleh Imam At-Tabarani, fil Mu'jamil Awsati, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, bi isnadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana telah berkata oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ra'a Muhammadun, ini dari riwayat siapa? Abdullah bin Abbas. Ra'a Muhammadun, telah melihat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbahu, akan Tuhannya, marrataini, dua kali. Wa rawa Ibnu Khuzaimah, dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bi isnadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat. Ra'a Muhammadun, telah melihat oleh Muhammad, sama ini juga perkataan Abdullah bin Abbas, rabbahu, akan Tuhannya.
Wal muradu, dan yang dimaksud, annahu, bahwa dia Rasulullah ra'ahu, melihat oleh Rasulullah hu, akan Allah, biqalbihi, dengan hatinya. Riwayat-riwayat tersebut yang dimaksud adalah melihat dengan hatinya, bidalili hadis Muslimin, dengan dalil hadis riwayat Imam Muslim, min tariqi Abil Aliyati, dari jalur Abil Aliyah, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Ini riwayat Imam Muslim ini. Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzaba, tidaklah mendustakan oleh hati, atau tidaklah berdusta oleh hati, ma ra'a, akan apa yang dilihat oleh al-fuad. Afatumarunahu ala ma yara. Adakah kalian mendustakannya atas apa yang ia lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan telah melihat, benar-benar telah melihat oleh Rasulullah. Hu, akan Jibril. Dan ayat yang ketiga yang dimaksud Jibril. Dan nazlatan ukhra ay marratan ukhra. Qala Abdullah bin Abbas, dari berkata oleh Abdullah bin Abbas dalam firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ra'a, telah melihat oleh Rasulullah rabbahu, akan Tuhannya, yaitu Allah, bifuadihi, dengan hatinya, marrataini, dua kali. Tanbihun, ay hadza tanbih, peringatan, bermula ini, itu peringatan. Qala al-Ghazali, telah berkata oleh al-Ghazali, fi Ihya'i Ulumiddin, dalam kitab Ihya Ulumiddin, as-sahihu, pendapat yang sahih, anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yara rabbahu lailatal mi'raj, tidak melihat oleh Nabi rabbahu, akan Tuhannya, lailatul mi'raj, di malam mi'raj, di malam peristiwa mi'raj. Ini ada redaksi demikian dalam Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Wa muraduhu, dan maksudnya. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan tersebut, annahu, sesungguhnya dia Rasulullah, lam yarahu, tidak melihat akan Allah, bi'ainihi, dengan matanya, dengan matanya Rasulullah. Iz lam yasbut, oleh karena tidak benar, anna nabiyya, bahwa Nabi, qala, bersabda, ra'aituhu bi'ainayya, atau ra'aituhu bi'aini. Rasulullah tidak pernah mengatakan demikian dalam hadisnya, aku telah melihat akan Allah bi'aini, dengan mataku. Wala ahadan, dan tidak, wala anna ahadan, dan tidak pula ada seseorang, minas sahabati, dari sahabat, awit tabi'ina, atau dari tabi'in, aw atba'ihim, atau atba'it tabi'in, tabi'it tabi'in. Qala, berkata, tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata, ra'ahu, telah melihat oleh Rasulullah akan Allah, bi'ainai ra'sihi, dengan kedua mata kepalanya Rasulullah. Tidak ada seorang pun dari para sahabat atau kalangan tabi'in yang meriwayatkan demikian, bahwa Rasulullah melihat Allah dengan pandangan matanya. Tidak ada.
Nah, jadi Rasulullah melihat Allah bifuadihi. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad yang dimaksud di sini adalah fuadun Nabi, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajhu dilalatil mu'jizati ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segi petunjuk mukjizat di atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amrul khariqu, bermula perkara al-khariqu yang menyalahi atau yang ajaib, yang dahsyat, yang menyalahi kebiasaan. Alladzi yadhharu ala yadi man idda'u an-nubuwata, yang yazharu, yang nampak oleh al-amrul khariq, ala yadi man, atas tangan seseorang, idda'u, yang mengaku oleh man, an-nubuwata, akan kenabian, ma'at tahaddi, bersama adanya tantangan, ma'a adami mu'aradatihi, bersama ketiadaan yang menentangnya atau yang mengunggulinya, bil misli, atau yang menyamainya, bil misli, dengan seumpamanya. Maksudnya mukjizat dalam hal ini, mukjizat seorang nabi Allah, nazilun, itu menduduki oleh al-amrul khaliq atau mukjizat, manzilata qaulillahi, akan kedudukan firman Allah, sadaqa abdi, telah benar oleh hambaku, fi kulli ma yuballighu anni, dalam setiap apa yang menyampaikan oleh hambaku, anni, dari diriku. Jadi kedudukan mukjizat itu seperti atau seakan Allah berfirman, nih buktinya, gitu. Ini buktinya, ada mukjizat pada hambaku ini, bahwa dia benar dalam pengakuannya sebagai nabi. Nah, gitu. Paham gak itu? Jadi mukjizat itu kedudukannya seperti kedudukan seakan Allah berfirman, inilah bukti kebenaran pengakuan hambaku ini sebagai nabi. Ini ada mukjizat pada dirinya yang aku berikan, karuniakan kepadanya. Nah, gitu. Artinya, laula annahu sadiqun, kalau bukan bahwa dia itu benar fi da'wahu, dalam pengakuannya, lamma azharallahu, tidaklah menampakkan oleh Allah, lahu, baginya, man, baginya nabi tersebut, hadhil mu'jizata, akan ini mukjizat. Faka'anna Allah Ta'ala, maka seakan Allah Ta'ala qala, berfirman, sadaqa abdi, telah benar oleh hambaku, hadza, ini, alladzi da'a an-nubuwata, yang mengaku oleh dia, abdi, an-nubuwata, akan kenabian, fi da'wahu, dalam pengakuannya. Jadi kedudukan mukjizat itu seakan itu Allah berfirman begitu. Li'anni, karena aku, kata Allah, azhartu, telah menampakkan oleh aku, lahu, baginya, hambaku, hadhil mu'jizata, akan ini mukjizat. Li'anna alladhi yusaddiqul kadhiba kadhibun, karena sungguhnya yang membenarkan seorang pendusta, maka dia pendusta. Allah yastahilu alaihi al-kadhibu, dan Allah mustahil atasnya dusta. Fadalla dzalika, maka menunjukkan oleh demikian itu bahwa mukjizat itu tadi nazilun manzilata qaulillahi sadaqa abdi, ada anna Allah, atas sesungguhnya Allah, innama, sesungguhnya hanyalah, bahwa Allah khalaqahu, menciptakan akan itu nabi, litasdiqihi, untuk membenarkan oleh Allah akan itu nabi.
Begitu. Idh kullu aqilin, karena setiap orang berakal, ya'lamu, mengetahui oleh kullu aqil, anna ihya al-mauta, sesungguhnya menghidupkan orang yang mati, wa qalbal 'asa su'banan, dan merubah akan tongkat sebagai ular, wa ikhrajina qatin, dan mengeluarkan unta, min sakhratin, dari batu besar, samma'a, yang tiada berlubang, laisa bimu'tadin, bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang biasa. Barusan tadi kita maghrib mengaji itu, bil mu'jizati qayyidu takarruma wa ismatal bari likullin hattima, Jawharut Tauhid. As-sabilu, lanjut. As-sabilu ilal ilmi bil mu'jizati, jalan kepada mengetahui dengan mengetahui bil mu'jizati, dengan mu'jizat, bil qat'i wal yaqin, dengan pasti dan yakin. Al-ilmu, mengetahui, bil mu'jizati, dengan mu'jizat-mu'jizat, yahsulu, terhasilkan oleh al-ilmu, bil musyahadati, dengan menyaksikan, liman syahaduha, bagi orang yang menyaksikan oleh mereka akan mu'jizat. Satu, ini dia ya, karena menyaksikan berarti nyata, terlihat oleh dia, ayanan. Wa bi bulughi khabariha, dan dengan sampai khabarnya atau beritanya mu'jizat, bi tariqit tawaturi, dengan jalur atau dengan jalan mutawatir. Mutawatir itu turun temurun, diceritakan, dikisahkan atau diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, yang mustahil mereka sama-sama sepakat untuk berdusta. Nah, ini namanya apa? Mutawatir. Khobar mutawatir itu begitu. Fi haqqi man lam yashhadha, pada hak orang yang tidak menyaksikannya akan mukjizat. Wadzalika, dan demikian itu, ini tariq at-tawattur, tariq at-tawatur namanya. Ka'ilmina, seperti pengetahuan kita, bil buldanin naiyati, dengan negeri, dengan keberadaan negeri-negeri yang jauh. Kita nggak pernah ke negeri itu sampai, tapi semua orang menceritakan ada negeri tersebut. Misalkan Brazil, yakin nggak ada yang namanya negara Brazil? Yakin. Dari mana kita yakin? Khabar mutawatir, itu dia, khabar mutawatir. Ya, kita nggak pernah sampai ke sono. Ada yang pernah sampai Brazil? Di mana Brazil itu? Cengkareng. Dekat Cengkareng. Nggak ada kita yang sampai ke sana. Ya, ada yang nyampe. Kita mah nggak ada yang nyampe. Ini kita di sini. Ada yang nyampe nggak ada. Tapi kita semua yakin ada yang namanya negara Brazil. Semua yakin. Dari mana? Khabar mutawatir. Ya, semua orang mengatakan nama Brazil itu ada. TV pun menayangkan negara Brazil dengan sepak bolanya. Ada siapa? Apa sepak bola Brazil siapa? Neymar. Itu. Ada lagi siapa ya? Ronaldo. Ronaldinho. Roberto. Itu. Di TV pun itu berita, ya berita juga sama dia. Itu kan nggak menyaksikan aslinya. Gitu. Nah, jadi kita yakin ada negara Brazil,
bitariqit tawatur, dengan jalan mutawatir. Wal hawadits tarikhiyati sabitati al-waqi'ati liman qablana, seperti contoh lainnya pengetahuan kita terhadap al-hawadits tarikhiyah, terhadap peristiwa-peristiwa sejarah as-sabitati, yang tetap atau yang sahih, yang benar, al-waqi'ati, yang terjadi, liman qablana, bagi orang-orang sebelum kita, minal muluki wal umami, dari raja-raja dan umat-umat, orang-orang terdahulu. Wal khabarul mutawatiru, dan khabar mutawatir, yaqumu maqamal musyahadati, menempati oleh khabar mutawatir akan tempat musyahadah, maqam musyahadah. Artinya derajatnya sama dengan iyanan. Derajatnya sama dengan apa? Iyanan. Iyanan itu kalau bahasa kitanya apa namanya istilahnya, terlihat dengan mata telanjang. Nah, gitu. Mata telanjang. Maksudnya apa ya? Mata telanjang. Oh, udah jelas banget udah. Mata telanjang. Sama kedudukannya itu. Kalau itu khabarnya khabar mutawatir. Jadi walaupun kita itu tadi tidak pernah melihat ada negara Brazil, tapi kita yakin betul ada yang namanya negara Brazil, karena khabar mutawatir itu. Maka kedudukan khabar mutawatir itu yaqumu maqama al-musyahadah. Kecuali kalau khabarnya belum sampai mutawatir. Makanya ada istilah laisal khabaru kal ayan. Sebatas berita doang, tidak seperti melihat dengan pandangan mata. Ini kalau khabarnya belum mutawatir. Berita doang. Misalkan begitu, berita doang. Terus yang ngomongnya, bener gua ngelihat itu. Ngelihat gua gitu. Bener gue lihat, berarti bisa dipastikan itu. Tapi kalau berita doang kita nggak ngelihat, laisal khabar kal ayan. Tapi kalau khabarnya sampai mutawatir, sama juga akhirnya. Kayak mutawatir, kayak apa? Kayak musyahadah, kayak ayanan. Fawajib al-idh'anu, maka wajib al-idh'an, meyakini liman ata, bagi siapa orang ata yang datang biha dengannya mukjizat, aqlan, secara akal, kama annahu wajibun, sebagaimana annahu bahwa dia al-idh'an, meyakini wajibun itu wajib syar'an, secara syara'. Jadi aqlan wa syar'an, adanya mukjizat bagi para nabi itu, dan apalagi kita ini umat Rasulullah, karena ada di antara mukjizat Rasulullah yang baqiyatun daimatun sampai kiamat, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat. Kalau bukan mukjizat sudah habis Quran udah. Quran itu bil musyahadah, kita melihat Al-Quran. Tidak ada kitab apapun yang dihafal seperti Al-Quran. Coba tebalnya sekian, hafal. Turun-temurun, tidak ada yang salah satu huruf pun dalam menghafalnya. Gitu ya. Kalaupun menghafal ada salah sana sini, bukan, bukan. Itu kesalahan menghafalnya, berarti belum matang, berarti gitu. Tapi dalam proses menghafalnya yang harus dihafal persis per huruf per kata. Turun temurun dihafal oleh ratusan ribu orang. Tidak ada kitab seperti itu. Belum lagi kandungannya.
ma farratna fil kitab min syai'. Jadi dalam Quran itu ada banyak kandungan-kandungan ilmu. Kandungan-kandungan ilmu. Mujizat. Baqiyatun daimatun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.